Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya mau lanjutkan untuk pembahasan untuk das ya teman-temannya. Nah, meskipun belum muncul untuk profesor finalnya dan juga belum muncul untuk harga finalnya, ini saya mau bahas sedikit teman-teman. Apalagi terkait sama underwaternya teman-temannya. Banyak sekali untuk IPO saham das ini ya katanya seperti cuan. Menurut saya sih enggak. Kita lihat dulu teman-teman. Ini pemiliknya siapa dulu? Nah, itu perlu diperhatikan juga meskipun underwaternya sama seperti cuan, yaitu HP teman-temannya. Kalau kita lihat HP kemarin itu ya pernah ngawal juga untuk cuan dia bisa 6 kali ala teman-teman. Tapi ini ada Pak Joko Pangestunya teman-teman. Ingat itu teman-teman, harus digarisbawain. Terus juga kalau mau samain, misalkan sama-sama underwaternya pernah dikawal oleh sahamnya Pak Joko Pangestu, mari kita lihat dulu untuk blend teman. Nah ini kita lihat kan, nah ini blendnya teman-temannya. Kita lihat siapa waktu lalu ada nama tuh TP teman-teman, OCBC. Nah ini saya sudah rangkum juga OCBC. OCBC ngawal blend. Lalu ada IKPM yang ngawal juga teman-teman si TP ini. IKPM coba kita lihat ya. Nah biar teman-teman bisa lihat sendiri IKPM. Kita lihat juga teman-teman TP OCBC. Apa yang terjadi pada saat listing? Dia open A. Setelah 5 menit taunya kena guyur. Saya ada juga buat video live saya teman-teman. Silakan teman-teman ditonton. Nah, dan juga kalau kita lihat, nah ternyata IKPM sendirian dengan awal IPO malahan nggak ditutup A data teman, malahan ditutup di zona hijau dia. Nah, jadi kita tahu nggak bisa kita samakan teman-teman. Mau disamakan misalkan the next brand sama seperti IKPM waktu lalu. Wah ini penengawal brand ini untuk underwaternya nih CTP. Apakah IKPM nanti akan sama seperti brand? Nah itu yang terjadi juga teman-teman seperti das ini. Dan jangan sampai seperti itu teman-teman. Kita harus berpikir dulu. Kita lihat juga record sebelumnya teman-teman si HP ini. Tapi kalau kita sih belum pernah ya teman-teman. Jadi kita tuh belum bisa menebak untuk pergerakannya. Apakah di hari pertama bisa A atau enggak. Apalagi kalau kita lihat untuk saham das ini untuk harga itu mahal banget teman-teman. Ya kalau kita lihat harganya aja 900 teman-teman. Sedangkan nominal sebelum IPO aja dia tuh harganya tuh berapa ya? Nah, biar enak kita lihat di sini dulu. Untuk sebelum IPO dia tuh 100 dia. Tapi ya kalau kita hitung sih kalau misalkan dia ambil di harga 900 artinya 9 kali ya teman-temannya itu. Tapi ya kalau kita lihat sih untuk valuasi ini memang murah banget teman. Nah, banyak juga yang bilang, "Wah, utangnya ini besar banget ini." Tapi kalau kita lihat sih kalau dari saham rata-rata papan utama dan juga yang agak jumbo ya teman-temannya, ini kalau saya bilang sih untuk das ini nih bisa dibilang jumbo sih, tapi untuk harganya ya, bukan untuk nama tuh jumlah lotnya, harganya saja ya teman-temannya itu untuk di garis bawain. Nah kalau kita lihat kalau masalah utang, Brand juga waktu lalu utangnya itu besar banget teman-teman, 45 triliun teman-teman. Ekuitas saja kecil banget teman-teman, jadi modelnya aja tinggi banget ini. Tapi ya ada orang lain di dalamnya teman-temannya itu Pak Jugo Pangestu. Bedain ya teman-temannya. Kita tuh harus bedain juga teman-teman. Siapa ownernya, siapa pemiliknya itu. Dan juga AMN, utangnya juga jumbo teman-teman. 43 triliun juga. Handalnya aja sampai 80% teman-teman. Nah, jadi kita tuh harus bedanya teman-temannya itu seperti das ini. Ya das juga sama-sama ada utangnya juga, ada lumayan juga sih teman-teman utangnya. Ya, tapi kita perlu perhatikan juga itu. Nah, yang banyak patokan tuh si underwaternya si HP. Ya meskipun HP pernah ngawal IPO cuan, belum tentu juga seperti cuan. Itu. Ya setidaknya kalau menurut saya sih as ini akan ditutup di zona hijau. Tapi ya kita tuh tetap hati-hati saja. Ini kita hitung ya teman-temannya. Jika misalkan terjadi ALB, kita hitung untuk resiko dulu teman-teman. Nah, kalau ALB-nya 675, artinya sekitar tuhnya tuh 225 ya. Nah misalkan dia ambil di harga 900, artinya kita ikut 10 lot ya. Nah ikut 10 lot atas 900.000, tahunnya ALB, kita akan menanggung resiko yaitu minusnya 225.000 teman-teman. Itu ingat, semakin tinggi harga semakin besar juga risikonya teman-teman. Itu dia. Nah kenapa kalau misalkan harga untuk IPO das ini tergolong mahal menurut saya. Coba kalau buat di harga 200 mungkin risikonya terukur teman-teman. Misalkan kalau harganya 200 kita masuk 10 lot, tahunnya ALB 35
35% ya, masih di 200.000 ya. Nah, artinya kita tuh minus kita tuh 70.000 teman-teman. Risiko kita tuh masih agak kecil. Sedangkan untuk DAAS ini risiko itu agak besar banget teman itu. Dan juga ya kita sudah tahu sih, untuk saham untuk IPO DAAS ini ya terapresiasi sama APEC teman-teman. Ya kita tahu sendiri sih pergerakan APEC itu gimana teman-teman itu. Nah ini semua itu tergantung sama bandar nanti untuk pergerakannya teman-teman. Gimana untuk IPO saham DAAS ini. Ya tergantung teman-teman. Nah kita jangan terlalu berharap naik tinggi teman-teman itu. Ya mungkin nggak tahu besar naiknya teman-teman. Kemungkinan ditutup zona hijau masih bisa sih teman-teman itu. Tapi ya kalau misalkan nggak ini juga ya bisa saja merah teman-teman, atau ALB juga bisa terjadi. Resiko itu memang tinggi sih kalau kita ikut nama tuh harga paling tinggi. Tapi ya kalau kita bandingkan untuk saham lain yang pernah IPO juga, Hill waktu lalu kalau nggak salah sih untuk penjataannya itu lumayan besar juga teman-teman, tapi ditutup di zona hijau. Nah ini kalau kita bandingkan untuk jumlah lotnya sama, tahunnya Hill ditutup di zona hijau deh teman-teman. Nah jadi kita tuh gak bisa patokan juga ya teman-temannya. Dan juga penjataannya tuh lumayan besar banget teman-teman. Jangan salah, kalau gak salah sih 20% teman-teman yang di bawah, karena sepi yang ngikutnya. Tapi ditutup zona hijau dan naiknya tuh perlahan naik deh teman-teman itu. Oke, coba kita lihat yang lain. Sampai kalau gak salah sih pernah nama tuh ditutup merah ya teman-temannya. Sempat juga ada ALB deh teman-teman. Kita bandingkan harganya sama 900 dan juga jumlah lotnya juga sama. Nah kita juga patokan juga teman-teman. Kalau misalkan terjadi begini deh teman-teman, seperti play ini. Coba saya lihat dulu track record saya. Track record saham, coba kita lihat dulu. Kalau nggak salah sih PD ya, itu primer ya. Indo primer mana ya? Dia Indo Primer Pi. Nah ternyata di hari pertama ditutup di minus 1% ya. Sempat ALB tapi diangkat lagi dari teman-teman. Nah kita juga sepatokan gitu juga teman-teman itu. Nah lalu MSTI, nah ini juga sama teman-teman, penjataannya berapa? Ini dia MSTI teman-teman. Ini saya ambil patokan untuk harga saja ya teman-teman, bukan untuk ngomongin yang lain. Nah kalau MSTI dia sempat teman-teman, tapi kebongkar alnya teman-teman. Nah ini dia, malah jatah itu kecil banget, yang bawah tuh kecil banget, sedangkan yang atas tuh besar banget teman. Ya mungkin kita tahu sih rumusnya, karena yang nembak yang atas tuh dikit, sedangkan yang ikut bawah tuh banyak. Itulah kenapa yang bawah tuh kecil, yang atas tuh besar teman, karena yang ikut yang pesan atas tuh dikit. Nah itu yang terjadi teman. Nah jadi kita bisa lihat nanti untuk pergerakan untuk nama tuh DAAS ini apakah akan rame atau sedikit. Kalau rame nanti bentuk penjatanya akan seperti MSTI ini untuk yang bawah. Nah tinggal yang atas apakah rame juga atau tidak. Kalau misalkan tidak rame ya pastinya penjataan yang atas tuh lumayan besar teman dibanding ke bawah itu. Atau mas sebaliknya, yang bawah ikut sepi, malahan banyak yang tembak atas rame. Nah jadi pastinya yang atas tuh kecil dibanding ke bawah teman itu. Ya semua itu tergantung juga sama penjataannya teman-temannya. Kalau misalkan penjataan cukup menarik, pastinya dibuat bisa saja nama tuh naik lumayan atau kalah teman itu. Ya sama seperti PTML dan juga kemarin saya sudah kasih tahu kalau tidak cukup menarik untuk penjataannya. Ya karena atas dan bawah sama, itu tidak menarik teman. Kecuali kalau misalkan atas itu kecil, yang bawah lebih besar ya pastinya cukup menarik teman itu. Nah itu yang akan terjadi di IPO saham DAAS ini. Yang penting kita tuh kalau mau ikut untuk IPO nih, hitung dulu nama tuh kerugian. Saya pernah hitung juga. Wah, kalau misalkan saya ikut DAAS ini, misalkan ikut 10 lot, misalkan saya dapat, artinya kalau misalkan dia terjadi ALB, artinya saya akan rugi sekitar 200. Nah, kita ikut 100.000, tahunnya ALB, tahunnya kita akan rugi sekitar 225.000. Kita harus siap namanya untuk mengikuti nama tuh untuk IPO seperti ini teman-teman. Ya jangan kita tuh nggak siap, wah ini ALB ini tuh minus ini. Nah artinya kita tuh tidak siap nama tuh mengalami kerugian itu. Kalau kita ikut untuk nama tuh trading sama, kita trading juga ada trading plan. Misalkan tahunnya nggak sesuai, minus berapa persen, 2%, 3%, kita cut loss, jual rugi. Kalau nggak kita biarkan sudah, dalam juga rugi. Kita juga minimalkan nama tuh resiko. Wah saya mau trading hari ini, saya harus cuan. Misalkan nggak cuan, misalkan
saya minimalkan rugi saya tuh 100.000 hari ini atau 200.000. Kalau misalkan sudah sampai sana, sudah stop saya main, jangan dibiarkan lagi. Kalau saya lanjut lagi mungkin akan lebih banyak lagi, nama tuh saya akan rugi, itu dia. Nah jadi untuk das ini saya belum tahu ya teman-temannya, saya akan ikut ambil atau tidak ya teman-temannya, karena ya masih banyak mempertimbangkan juga. Itu mungkin saya akan ngecek juga untuk data-data juga ya teman-temannya. Ya teman-teman mungkin sudah banyak tahu juga sih, das ini kan aplikasi dengan Apex ya teman-temannya, dan juga teman-teman sudah baca prospektusnya dan juga sudah tonton YouTube saya ya. Kalau dari segi policy memang cukup menarik teman-teman, underwriternya memang cukup menarik, tapi kita tidak tahu dulu untuk pergerakannya itu gimana nanti ya teman. Karena ya waktu lalu pergerakannya tuh ada Pak Joko Pangestu teman-teman isi dalamnya, itu yang membedakan, ada konglomerat teman-teman itu. Sedangkan kalau ini kan nggak ada teman-teman, ya dia terapresiasi dari Apex itu. Jadi kita harus mempertimbangkan juga, itu dia ya. Dan juga untuk masa dividen ini, ingat teman-teman, ini maksimal ya teman-temannya, sebanyak-banyaknya 100%. Kita nggak tahu nanti pada saat pengumuman nanti untuk pembagian untuk dividen nanti, ternyata nggak sesuai apa yang dibicarakan di prospektus teman-teman, karena semuanya itu akan tergantung sama rapat umum pemegang saham tahunan umumnya nanti teman-teman. Tanya misalkan apa keuangannya itu menurun, nggak jadi dia mungkin untuk nambahkan untuk kebijakan lain seperti untuk belanja modal atau untuk modal kerja. Nah kita nggak tahu teman-teman untuk dana apa namanya itu laba usahanya nanti itu. Jadi semua itu banyak sekali dipertimbangkan teman-teman ya, tapi setidaknya dia tuh menjelaskan dulu teman-teman, itu dia di prospektusnya ya. Kita tuh rajin-rajin saja nama itu membaca. Dan juga selain das ini yang akan mulai dulu IPO yaitu ini teman-temannya, yaitu bot dan juga naik. Nah ini kemungkinan besar barengan teman-teman, kalau kita lihat jadwalnya sama. Apakah nanti akan listing barengan? Nah kalau sudah listing barengan di tanggal 8 baru das yang akan listing teman-teman. Das saat ini kalau kita sih listing masih sendirian ya teman-temannya itu ya. Kalau misalkan listing sendirian, nah kita nanti akan lihat teman-teman untuk pergerakannya, apakah banyak scalper masuk untuk das ini atau malah sebaliknya teman-teman itu ya. Semua itu tergantung sama bandar nanti teman-teman ya. Kita nggak bisa juga nembak teman-teman, wah das ini underwriternya bagus pasti the next cuan, belum tentu juga ya. Contohnya seperti IKPM aja, underwriternya TP, apa yang terjadi? Nggak malahan ditutup di zona hijau saja. Nah itu dia teman-teman. Jadi kita tuh harus tahu dulu teman-teman, siapa dibalik nama tuh owner dari perusahaan tersebut itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk singkatnya teman-temannya IPO saham das ini. Nah jadi kita tuh jangan terlalu patokan dari underwriter saat ini ya. Kita lihat dulu nama tuh prospektusnya, terus juga kita harus lihat juga untuk harganya. Misalkan kita ikut ini harus tahu dulu nama tuh kerugiannya gimana. Kalau misalkan kita ikut nggak sesuai nanti ya, kita harus patokan juga. Kalau misalkan di harga 100 ini, di harga 900 ini IPO mana saja yang pernah listing waktu lalu, gimana pergerakannya, itu dia teman-teman. Dan juga masa utang ya kita lihat juga, bandingkan juga sama emiten yang pernah IPO dan juga ada hutang lumayan gede ya teman-temannya. Sinima juga waktu lalu gede juga sih kalau nggak salah sih. Ini Excel ini. Sinima waktu itu kalau nggak salah sih lumayan juga ya teman-temannya utangnya ya. Biasa sih kalau utangnya jumbo itu kebanyakan untuk bayar utang sih biasanya itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham das ini ya. Mungkin nanti saya akan lanjutkan lagi untuk prospektus finalnya teman-temannya, nanti kita lihat itu. Nah jadi jangan terpatokan sama underwriternya ya. Harapan kita cuma satu, yang penting kita tuh cuan, itu dia teman-teman. Jangan sampai nama tuh kita rugi ya. Yang penting kita tuh cuan, yang penting kita tuh dapat duit. Kita harus minimalkan juga nama tuh risiko itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham das ini ya. Yang jangan lupa teman-teman tuh cek lagi, dianalisa kembali sebelum melakukan pembelian ya. Kalau kita lihat sih untuk IPO das ini akan listing, akan melakukan awalnya di tanggal berapa ya, tanggal 1 ya, lumayan lama ya, 1 sampai di tanggal 7, listingnya di tanggal 11 November. Nanti kita lihat apakah dia akan dimajukan, akan listing barengan sama naik dan buat. Nanti kita lihat, bisa saja jadwalnya nih lebih cepat teman-teman. Nah kita nggak tahu ya teman-temannya, kalau lebih cepat wah
tambah bingung nantinya itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.